Halo guys, berjumpa lagi di channel favorit keluarga kalian, di channel Gilhar. Kali ini saya akan merangkum film yang berkaitan dengan hajar mengajar, sodok mensodok, dan bool membool. Dibintangi oleh Stephen Chow, film ini berjudul Legend of Dragon yang dirilis tahun 1991. Film ini menceritakan tentang seorang yang bernama Lung yang dibintangi langsung oleh Stephen Chow sendiri menjadi seorang pepilit profesional untuk mengambil kembali tanahnya yang telah disita karena kalah dari taruhan. Sebelum video dimulai, mari dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe-nya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja intro. Awal film diperlihatkan bahwa ada pertunjukan barongsai. Kemudian ada bule yang datang dari stasiun televisi dan ingin meliput tentang kehebatan kungfu. Mereka menyuruh penerjemah untuk berbicara dengan penanggung jawab acara. Dia adalah Chow U. Chow U adalah ayah dari Lung atau Stephen Chow. Chow meminta salah satu muridnya yang bernama Mo untuk memanggil Lung. Saat memulai pertunjukan, Lung tidak serius dalam menghadapi Mo dan hanya berfokus menunjukkan mukanya kepada kamera. 正经点吧，再看点小骨头。Try harder, all right? 这个 Yeah. 半佛朝宗。 Who is it? Who knows? Saat dirasa kungfu Cina lemah, Chow meminta seorang bule untuk menunjukkan kekuatannya dan meminta Mu untuk menghadapinya. Dengan kekuatan Wonder Wadon, Mu dengan mudah mengalahkan bule itu. Saat penerjemah meminta pertunjukan yang lebih hebat, Mu memukul Lung dengan damage-nya yang diberi emblem level 60, yang menyebabkan panggung roboh dan itu pasti menyakitkan. Setelah pulang dari sana, Chow langsung memarahi Lung karena tindakannya yang keterlaluan. Mu berusaha menenangkan Chow, tetapi malah justru Lung diajar habis-habisan. Hingga saat paman Lung datang, akhirnya Chow berhenti mengajar Lung. Dia adalah Yun, yang merupakan adik dari Chow. Kemudian, Chow menyuruh Lung untuk keluar dan berlatih dengan Mo. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat sedang makan malam, tiba-tiba ponsel milik Yun berbunyi. Buset, ponselnya gede amat ya. Chow sangat terkesan dengan HP yang dimiliki Yun. Setelah makan selesai, mereka pergi untuk tidur. Keesokan harinya, Lung bangun tepat pukul 5 pagi. Sedikit informasi bahwa Lung memang selalu tidur tepat waktu dan bangun selalu pukul 5 pagi. Lanjut, kemudian Chow datang dan menyuruh Lung untuk memberi makan ayam, sedangkan Yun diajak untuk membersihkan makam leluhurnya. Di sana, Chow memberitahu bahwa tanah di sana semua adalah milik nenek moyangnya. Tidak lama kemudian, muncul seorang yang menawar tanah milik Chow. Sebut saja Naruto ya. Karena merasa direndahkan, Chow memukul pria itu. Di tempat lain, terlihat Lung yang sedang bertanding biliar dengan bocil. Yun yang baru pulang dari makam melihat Chow bermain dengan sangat bagus dan mengajaknya bertaruh. Saat akan mulai, tiba-tiba Mu datang dan marah kepada Lung karena kata abahnya dia tidak boleh berjudi. Lung yang ngotot ingin bermain menyuruh Mu untuk pergi, namun Mu justru menggulingkan papan biliar itu. Saat malam harinya, Lung datang ke rumah Mu untuk menanyakan apakah dia marah. Ya jelaslah bro, lihat tuh ekspresinya. Saat Lung memegang tangan Mu, dia malu dan langsung masuk ke dalam rumahnya. Cie, malu-malu buaya. Kemudian paman Mu mengatakan bahwa dia sebenarnya suka dengan Lung. Di tempat lain, Chow dan Yun sedang berbincang. Yun berkata bahwa dia lupa untuk membayar uang sewa usahanya, dan dia meminjam uang kepada Chow sebanyak $40.000, dan Chow memberikannya. Chow meminta agar Yun mengajak Lung ke Hong Kong agar dia bisa mandiri. Yun berkata untuk menanyakan saja kepada Lung. Tidak lama kemudian, Lung pun datang. Yun memanggil Lung dan berkata bahwa Lung adalah anak yang berbakti dan tidak akan meninggalkan kampung halamannya.
Namun tiba-tiba Lung berkata bahwa dia ingin pergi ke Hong Kong. 得，我想去香港见识一下。 Keesokan harinya, Zhou bercukur dari atas hingga ke bawah untuk bersiap ke Hong Kong. Namun tiba-tiba, setelah selesai, Zhou berkata kepada Lung untuk berhati-hati di Hong Kong dan tetap berbuat baik di sana. Saat Lung bertanya kepada abahnya, "Bah, gimana kalau seorang akan membunuhku?" Si abah memberikan sebuah kantong merah dan berkata bahwa itu adalah benda yang kau buka jika merasa terdesak. Tidak lama kemudian, datanglah Yun yang akan mengajak Lung untuk berangkat. Mu memberikan bekal yang akan dibawa oleh Lung. Zhou berkata bahwa jangan kembali sebelum namanya menjadi terkenal di Hong Kong dan menyuruh mereka untuk segera berangkat. Saat di dermaga, Mo ingin mengatakan sesuatu kepada Lung, tetapi dia tidak menghiraukannya. 师兄，好了好了，你不要再说了。 Setelah tiba di Hong Kong, Yun mengajak Zhou untuk ke toko pakaian. Yun bermaksud untuk menagih hutang kepada pemilik toko pakaian itu. Di sana, Zhou hanya memfoto Gunung Merapi milik mbak pemilik toko itu. 肉还钱呢？我正在调中国银行的经理，调到这家，想戳破我秘密啊！哇，被发现了！就先欠着啊！如果你不答应的话，我就把……我只是负责收账的，你不要为难我好不好？ Setelah pergi dari sana, mereka mendatangi sebuah restoran. Di sana tiba-tiba ponsel milik Yun berbunyi. Saat Yun kembali, Lung mengatakan bahwa di telepon ada orang yang akan membunuh keluarganya. Dan Yun berkata agar Lung tidak menyentuh ponselnya lagi, dan mereka pergi dari sana. 哎呀，师兄，Saat di jalan, tiba-tiba Lung mengantuk karena sudah jamnya untuk tidur. Yun yang panik segera membawa Lung ke kontrakannya. Setelah sampai, tiba-tiba dua orang datang dan menagih hutang kepada Yun. Namun, Yun berhasil mengusirnya. 账什么时候还啊？ Tidak lama kemudian, datanglah bos dari dua orang tadi. Mereka mengira bahwa Lung pura-pura tidur dan 要跑 mengajarnya. 了，别， Saat alarm berbunyi dan Lung bangun, mereka langsung menyergapnya. 干嘛？打过了没有？大人，别跟我耍花样！ Saat merasa mulai terdesak, Lung mengeluarkan kantong kecil pemberian abahnya. Saat isi kantong itu dikeluarkan, isinya hanya tulisan pukul dia. Kirain apaan anjir? Abahnya gak ada akhlak nih. Kirain keluar keris gitu. Setelah melihat tulisan itu, Zhou mengajar mereka. 看你的枪快还是？ Merasa kalah, maka bos itu pergi tetapi dia meninggalkan bom. Alhasil, Zhou melompat dari kontrakannya dan bertemu dengan Yun. Yun mengajaknya untuk segera pergi. Yun menuju ke tempat biliar sedangkan Lung menunggu di luar. Di sana, Yun bermain dan bertaruh dengan seseorang. Saat akan kalah, tiba-tiba Lung datang dan menghentikan permainannya. Kemudian, Yun menyuruh Lung untuk bermain, tetapi dia meninggalkannya. Saat di jalan, dia melihat bahwa ada orang yang dikeroyok, lalu dia memutuskan untuk kembali. Ternyata, Lung sudah menguasai permainan. Dari situlah Lung mulai dimanfaatkan oleh Yun untuk mendapatkan uang. 邊科係着數，輸咗又大反過，無謂錯。甩又開翻鋪。坚持下来，除了结束自己的生命之外，我是无路可走。 Singkat cerita, Yun mengajak Lung ke sebuah bar. Di sana, Lung disuruh untuk mengobrol dengan wanita, sedangkan Yun menghadap bos yang telah dihutang oleh Yun. Sebut saja Jopri ya. Setelah membayar hutang, Yun segera pergi dari sana. Sinarto mengatakan kepada bosnya bahwa Lung adalah pemilik tanah yang sedang diincar oleh mereka. Shin berganti kepada Lung yang bermain biliar dengan seseorang. Yun berbisik kepada Lung agar mengalah saja karena hidup orang itu tinggal 1 bulan. Kemudian, Yun pergi dari sana.